Halo teman Bumi, apa kabar? Selamat sore. Ketemu lagi sama saya Erika, salah satu co-founder dari Bumi Playscape. Hari ini kita akan ngobrolin tentang topik yang seru, yang sesuai dengan mungkin problem kita saat ini ya buat orang tua yang anaknya sudah mulai sekolah nih, ada ketemu penyakit-penyakit tropis ya, mungkin ada yang anaknya udah mulai sekolah ketemu teman-temannya, dengar-dengar temannya ternyata ada yang lagi sakit DB, ada yang lagi sakit flu Singapura atau cacar atau campak. Nah, ini memang mungkin berkaitan juga dengan cuaca yang sedang tidak menentu. Jadi kita mau belajar hari ini ya langsung sama expertnya dengan Dr. Reza Abdussalam SPA. Beliau adalah dokter anak di Brawijaya Antasari. Kita tunggu ya Dr. Reza ya. Mudah-mudahan oke nih. Mungkin kalau teman-teman ada yang sudah ingin bertanya mengenai penyakit-penyakit tropis ini sebagai salah satu pencegahan gitu ya untuk anak-anak di rumah, boleh bertanya atau misalkan mau share juga di kolom komentar atau di question box ya, untuk nanti kita tanyakan langsung ke Dokter Reza. Sebentar, kita coba invite dulu ya Dokter Reza ya. Oke, halo dokter. Ah, Alhamdulillah. akhirnya nih kita berjumpa. Ya, betul. Ya Allah, akhirnya setelah Ternyata ini ya, ya udah oke. kondisi Ah, ah. teknis nih. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik, Mbak. Oke. Jadi Aman nih suara hari ini suara kita saya terdengar ya, Mbak? kedengaran. Oke, good. Suara saya Sip. kedengaran juga ya? Aman, aman, aman. Ini nggak bisa kayaknya pakai ini. Ya, siap, siap, Mbak. Oke, siap. Dokter Reza, ini ibu-ibu pada banyak yang galau-galau nih dok. Ini Hmm, banyak banget tiba-tiba berseliweran penyakit ya. Campak lah, cacar, flu Singapura, kayaknya banyak banget ya kita mungkin lihat. Kalau dari saya sendiri sih pengalaman saya kayaknya 2-3 bulan terakhir deh dok. Nah sebenarnya ini apakah memang lagi tren terjadi? Apakah spesifik hanya di bulan-bulan ini aja dok? Atau sebenarnya akan sepanjang tahun akan terjadi atau kayak gimana nih dok penyakit ini? oke. Yang pertama, kalau kita dari definisi ya, kalau memang ada Mm-mm, kata-kata infeksi tropis, artinya mm-mm. penyakit-penyakit ini hanya ada di kawasan tropis. It means ya daerah Oke. sekitar ekuator ya, entah di Indonesia, Malaysia atau Singapura segala macam, atau di Filipina gitu ya. Dan kenapa bisa di atas itu? Pada dengan dia ke suhu, kelembaban udara, iklim, terus kemudian juga sanitasi, itu akan membuat sama lagi vektor. Vektor ini salah satu adalah penyakit dari apa ya hewan lain, contohnya seperti nyamuk ataupun cacing yang ternyata membuat penyakit akan lebih cepat menyebar, gitu, lebih cepat menyebar. Hmm. Dan hal ini yang akan mengakibatkan mudah tersebarnya dari satu anak ke anak yang lain, gitu. Hmm. Dan bedakan dengan yang namanya kondisi namanya musim nih, musiman kan di Indonesia yang Hmm. mengenal dua musim, musim Ya, panas dan musim hujan gitu. ya. Dan ada kondisi namanya pancaroba. Nah, kalau pancaroba itu adalah masa peralihan gitu, masa peralihan Oke. antara musim panas, musim hujan, atau hujan ke panas gitu ya. Dan pada fase saat ini di mana kelembaban udara jadi jelek, polusi segala macam itu mempermudah transmisi sakit dari satu anak ke anak lain. Dan perihal yang kemarin ya mungkin bulan Mei Juni sebenarnya banyak yang sakit. Faktor resiko utama biasanya adalah sekolah. Faktor Hmm. resiko utama adalah yang kedua adalah masih mungkin ya gara-gara liburan gitu. Jadi kan Hmm. banyak interaksi antara satu anak ke anak yang lain gitu ya. Dan mungkin si orang tua tidak aware dan akhirnya sudahlah menular dari satu anak ke anak yang lain. Seperti itu, Mbak. Oke. Jadi memang
ini cukup unik ya di negara kita karena memang kebetulan kita di tropis gitu ya lokasinya. Jadi memang penyakit-penyakit ini cukup unik di Indonesia ya dok ya. Nah Betul. kira-kira yang dokter paling sering temui nih selama 2-3 bulan terakhir tuh sakitnya yang mana sih dok? Kan Oke. banyak banget ya jenis-jenisnya nih penyakit tropis ya. Ya, sebenarnya di Indonesia yang paling banyak untuk yang penyakit tropis ini adalah demam berdarah, gitu. Nah, demam Hmm, berdarah ini sebenarnya kan dia hampir sebenarnya sepanjang tahun ya, gitu. Jadi ya. ditemukan tuh pokoknya memang ada satu waktu di mana itu tiba-tiba tinggi insidensinya, gitu ya. Tapi hampir kebanyakan semua pasien DBD akan bisa terdeteksi itu hampir sepanjang tahun, mau dari bulan awal Oh. bulan tahun sampai akhir tahun pokoknya akan terdeteksi. Tapi biasa ada pik-piknya itu ya kayak di akhir gini nih, ya, kayak kemarin nih di Mei Juni itu lagi banyak-banyak pasien DBD karena ini masa peralihan dari mulai musim Hmm. hujan ke musim panas atau dari musim panas ke musim hujan itu mulai di akhir Oktober November gitu, dan DBD juga lagi musim, dan juga diare, ispa, selesma, batuk pilek atau dan influenza juga memang lagi marak juga sih. Hmm. Kalau flu Singapura gimana dok? Oh iya. Kayaknya saya juga sering tuh dengar flu Singapura sama Ah, cacar. Cacar, betul. Flu Singapura, betul. Flu Singapura itu kan sebenarnya kan istilah ya, gitu. Istilah sebenarnya gara-gara kita kita analogikan kenapa disebut Singapura karena waktu di Singapura itu jadi outbreak yang cukup besar dan sampai harus menutup sekolah, banyak sekolah gitu ya, karena memang banyak yang sakit si HFMD itu flu Singapura ini. Makanya Ya. dianggap kalau anak dengan ada belenting di tangan kaki sebenarnya flu Singapura. Sebenarnya kita sebut nama HFMD, hand foot mouth disease. Nah, penyebabnya ini gara-gara virus. Nah, virusnya ini Hmm. mudah menular, gitu, mudah menular. Kalau ada anak sakit HFMD kemudian dia acim, batuk atau bersin gitu ya, ini akan mempermudah penyebaran si virus, ataupun bisa dari tangan-tangan megang sesuatu gitu ya, dan nanti dipegang sama gitu ya. Jadi makanya kalau anak dengan HFMD, kalau emang dicurigai ada demam dan keluar lenting di tangan sama kaki serta sariawan di mulut, idealnya itu harus segera isolasi. Artinya nggak boleh Hmm. sekolah, artinya nggak boleh ke daycare. Nah, masalahnya kadang kenapa kemarin tiba-tiba ramai, ya itu mungkin si orang tua tidak aware gitu ya, akhirnya keluarlah si penting itu dan buru anaknya udah sekolah. Dan akhirnya udah Hmm. nggak lama teman satu kelasnya atau teman satu daycare-nya atau teman mungkin sepupunya pada ketularan, dan akhirnya benar-benar merebak di ya sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu memang lagi banyak-banyaknya gitu. Oke dok. Apalagi ya cacar itu juga banyak nggak sih dok belakangan? Ya, belakangan memang banyak. Nah, jadi seringkali apa ya, sukar membedakan antara si Iya, cacar iya. sama si FMD, betul. Gejala klinis nomor satu adalah pasti bisa dengan demam atau tanpa demam. Yang keluar khas adalah keluar yang namanya ada vesikel atau melenting. Melenting itu ada timbunan Iya. cairan di bawah kulit. Nah, kalau HFMD itu hanya kejadian si melentingnya itu ada di tangan, di kaki, sama sekitar mulut gitu. Nah, mulutnya ini bisa sampai ke bagian Hmm. dalam, langit-langit ada sariawan di situ. Oke. Nah, sedangkan kalau dia varicella atau cacar air itu dia akan bermula di badan, gitu, bermula di badan dan dia akan menyebar ke luas. Nah, HFMD itu di badan itu bersih. Jadi dia Oke. nggak ada di perut, nggak ada di dada, nggak ada di pundak belakang gitu ya, tapi hanya di tangan, kaki, sama di mulut. Dan untuk varicella sendiri dia tidak ada sariawannya, gitu, dari sariawannya kalau emang dia apa cacar air gitu. Dan sebenarnya sih sekarang prevalensi untuk angka kejadian cacar itu sudah jauh berkurang sebenarnya Hmm. sih ya, karena udah kebanyakan tuh sekarang kan udah masuk vaksin ya, ada vaksin Hmm. varicella atau cacar air itu. Kalau anak-anak itu biasa diberikan pada usia setahun, dan sekarang udah mulai banyak anak-anak dapat vaksin varicella itu. Dan kayak sekarang udah kan vaksin itu bisa dua hal, bisa nggak kena sama sekali atau bisa kena tapi dengan gejala minimal, Mild. sehingga Hmm. biasanya banyak yang udah aman sih walaupun terkena paparan varicella gitu. Oke, jadi sebenarnya memang proteksi dari vaksin itu penting ya dok ya kan. So far yang udah ada Betul. vaksinnya itu kan cacar sama yang terbaru tuh DB ya dok Ya, ya. betul. Betul. Untuk cacar dimulai pada usia setahun Mm, 12 bulan, dan mm, biasanya mm, cuma 2 dosis ya, jadi seumur hidup tuh hanya 2 kali Iya. pemberian. Bisa diselang sekitar 2 atau 3 bulan.
Terus kemudian juga sudah ada vaksin DBD. Nah, yang terbaru tuh sekarang sudah bisa diberikan pada anak usia 6 tahun ke atas, gitu. Bahkan kita yang sudah sampai dewasa 45 tahun juga bisa diberikan, Mm-mm. gitu. Dan diberikan hanya 2 kali seumur hidup, gitu. Mm-mm. Dan hanya selang 3 bulan antara dosis pertama dan dosis keduanya. Selain itu juga sudah banyak vaksin juga sempat marak, jadi timbul apa tuh bengkak di sekitar leher sini gitu, itu juga bagi marak. Nah, itu bisa dicegah dengan vaksin MMR, dan juga ada vaksin namanya vaksin tipes tifoid gitu ya, dan itu juga Iya, untuk iya, mencegah iya. vaksin untuk mencegah tipes itu. Oke, jadi tipes itu sebenarnya juga penyakit tropis ya, Dok? Iya, iya. Iya betul, karena Oh. kan mungkin ya si kuman ini si kuman ini dia kan si tipes itu kan dari bakteri salmonella gitu. Nah, salmonella itu dia biasanya berhubungan sama oral dan fekal. Jadi dia bisa gara-gara makanan yang nggak hygiene, kemudian bisa keluar lewat Mm-mm. feses, dan tuh si kumannya bisa kemana-mana tuh, gitu, bisa kemana-mana. Nah, eh, si tipes ini senang dengan daerah tropis. Makanya memang kalau Hmm. baca-baca itu untuk daerah-daerah subtropis Eropa sana nggak kenal tuh namanya Nggak tipes ada gitu. Jadi memang hanya penyakitnya ya. di sekitar iya, betul. Hanya sekitaran di tropik aja gitu. Ah, oke, oke, oke. Nah, lalu tadi kan dokter sempat sampaikan ada gejala awalnya itu ada yang demam, ada yang nggak demam ya, Dok ya. Ya. Eh, Kalau misalnya anak demam ya, Dok ya. Mungkin Hmm. ini masih pertanyaan yang masih sering nih orang tua tanyain ya. Demam itu sampai dengan suhu berapa dan berapa lama sih kita harus ke dokter gitu, dan selain ngelihat demamnya, apalagi yang harus kita waspadai gitu ya, Dok, dari penyakit-penyakit yang lagi tren ini sekarang. Ya, ya. Nomor satu, maaf ya, kebanyakan orang tua berpikir demam adalah hal yang buruk, gitu. Padahal Hmm. demam itu loh adalah hal yang baik. Hmm. Kenapa baik? Si tubuh kalau ada infeksi masuk gitu ya, si tubuh akan membentuk perlawanan. Nah, perlawanan ini akan menghasilkan namanya demam. Gitu. Jadi demam adalah reaksi normal dari tubuh terhadap suatu infeksi. Mau infeksi apapun, mau bakteri, mau virus, mau parasit gitu ya, biasanya akan menghasilkan namanya demam. Dan demam itu disebut berbahaya kalau dia itu berbarengan sama kejadian lain, seperti ada Hmm. kejang, ada sesak, ada dehidrasi, ada penurunan kesadaran. Nah, 4 tanda ini yang harus membawa anaknya langsung ke UGD. Kalau ada demam disertai 4 tanda tadi, sesak, dehidrasi, kejang, dan penurunan kesadaran. Jadi selama tidak ketemu 4 tanda ini, insya Allah masih aman untuk dirawat di rumah. Nah, itu satu. Yang kedua, pastikan selama anak demam, kebutuhan cairannya terpenuhi. Cairan ya, gitu. Hmm. Kan kadang keluhan orang tua adalah kalau anak demam, anaknya nggak mau makan. Nah, nggak mau makan kan Hmm. kadang masih hal yang wajar. Karena kan kadang nggak enak bodinya, nggak enak Iya. mulut segala macam. Hmm. Jadi jumlah makan akan menurun. Dan kita bisa menganggap ini masih wajar karena dia lagi sakit, asal kita penuhi kebutuhan cairan. Karena kalau anak demam identik dengan dehidrasi, karena hilang cairan gara-gara panas. Sehingga harus Iya. penuhi kebutuhan cairan itu. Dan evaluasi kondisi anak. Kalau misalnya dia, biasanya virus itu dia akan mengalami demam itu akan mulai turun pada hari ketiga, hari kelima. Gitu. Jadi memang Hmm. hal yang wajar kalau tiba-tiba demam di awal tinggi gitu ya. Tapi setelah hari ketiga, hari kelima, dia akan mulai turun. Itu kasusnya virus. Tapi kalau infeksi bakteri biasa kan tetap berlanjut hari kelima, hari ketujuh. Yang kedua, dilihat juga kondisi pada anaknya. Pastikan namanya anak itu kan kadang yang masih bayi ya, di bawah setahun dia belum bisa ngomong, belum bisa bicara gitu. Evaluasi namanya tanda-tanda kegawatan tadi. Kalau sampai anaknya kok layu, letoy, tandanya sudah nggak nyaman gitu ya, sudah segera ke UGD. Dan jika perlu pemeriksaan darah gitu ya, untuk memastikan Hmm. apakah ada infeksi atau tidak. Seperti itu, Sobat. Oke. Nah, tadi kalau Hmm. demam itu sebenarnya suhunya berapa, Dok? Kadang-kadang Oke, antara orang tua nah, suka beda-beda nih oke. standarnya nih. Nah, yang paling penting kalau anak lagi sakit, lagi demam, pastikan dulu dengan pengukuran yang objektif. Oke. Masalahnya adalah di Indonesia seringnya pakai pengukuran yang subjektif, pakai tangan. Nah, tangan Iya, meter benar. namanya. Pakai feeling. Jadi kadang, jadi kadang eh, jadi kadang si orang tua ini berbeda pengukuran antara si ibu sama si neneknya sama si mbaknya segala macam, karena oh nih sumeng, oh nih panas nih enggak gitu. Nah, kan subjektif sekali gitu. Nah, objektifnya adalah pakai termometer, alat pengukur, Hmm. ada tulisannya tuh berapa Mm-mm. derajatnya. Nah, dikatakan suhu normal itu antara 36,5 sampai 37,5
gitu. Itu Hmm. satu. Jadi kalau sudah di atas itu artinya anaknya demam. Yang kedua, sebenarnya anak dengan demam tinggi tidak mengindikasikan bahwa derajat keparahan penyakit itu tinggi gitu. Jadi Ah, kadang oke. jadi kadang orang tua nih anaknya temnya 40, gisunya 40 sama dengan kamu bahaya. Jawabannya belum tentu Iya. gitu. Oh, Nah, yang ketiga, pemberian paracetamol itu hanya diberikan sebenarnya bukan pada suhu berapa, tapi pada saat kamu nyaman atau tidak nyaman dengan demam gitu. hmm. Jadi ada anak yang misalnya di suhu dia 38,5, tapi dia masih lari-larian, masih aktif, makan minum oke. Ya kayak gitu nggak perlu obat. Biarin aja gitu. Oke. Selama dia masih aktif, masih tolerate terhadap si demam itu. Tapi ada juga anak yang suhunya cuma 38, tapi dia Udah. layu, dia diem aja. Hmm. Dia nggak demam tuh ya, dia nggak nyaman gitu ya, dikasih obat. Nanti dia akan nanti dia akan turun tuh demamnya, baru dia akan nyaman lagi. Nah, artinya Hmm. dia nggak nyaman dengan demam. Dan kapan kita kasih obat, si paracetamol itu sebenarnya saat dia tidak nyaman dengan dia demam. Gitu. Jadi bukan pada suhu berapa, tapi pada saat Hmm. anak nyaman atau tidak nyaman dengan demam. Seperti itu. Oke. Nah, biasanya kalau saya sama suami tuh suka berantem tuh soal kasih kasih obat demam tuh, Dok. Kadang-kadang kan ada anggapan kayak, oh, harus suhunya misalnya 38 dulu atau misalnya di hari kesekian gitu ya, Dok. Tapi ternyata lebih ngeliat ke kondisi anaknya ya, Dok ya. Kira-kira dia kalau udah kelihatan agak lemes gitu, baru kita harus support sama paracetamol ya, Dok ya. Iya, betul. Jadi memang kan dari keluhan paling sering adalah demam dan tadi demam adalah hal yang baik dan ini kita pastikan dulu kebutuhan cairan terpenuhi. Terus kemudian sebenarnya nggak harus pemberian langsung paracetamol sih gitu. Saya akan Hmm. sarankan Bu coba terapi Hmm. non farmakologis. Jadi nggak perlu Hmm. obat dulu. Misalnya skin to skin contact gitu antara Hmm. si ibu sama si anak ini. Terus kemudian pakai kompres. Nah juga kompres itu pakai kompres hangat bukan kompres dingin. Itu juga dulu kan kita Oke. jangan pakai kompres sini ya. Nah, sekarang pakai kompres hangat. Nah, kompres hangat itu taruhnya di lipatan yaitu di leher, di ketiak atau di selangkangan dia gitu. Nah, mungkin setelah itu baru boleh pemberian si obat itu. Jadi banyak yang harus dilakukan gitu. Dan kadang orang tua itu terlalu cepat ngukur obat gitu. Nah, saya yang ngukur obat, ngukur suhunya. Jadi kan Oh. obat itu butuh waktu untuk bekerja gitu. Jadi misalnya Mm-mm. kayak paracetamol gitu ya, biasanya bekerja itu sekitar 4 sampai 6 jam. Jadi kebanyakan misalnya dia demam jam 6 kita udah kasih paracetamol, idealnya kita akan ngukur suhunya lagi nanti jam 10 jam 12. Masalahnya Hmm. kadang orang tua tiba-tiba jam 7 dia ngukur lagi. Hmm. Jadi dianggap nih anak Panik masih lagi. demam. Nah, sebenarnya kan Iya. ya jadi butuh waktu ya untuk dia bisa bekerja gitu ya. Akhirnya tiba-tiba termasukin lagi olah tubur segala macam. Nah itu sebenarnya terlalu jadi dia terlalu over lah untuk pemberian obat itu gitu. Sebenarnya bisa dievaluasi aja sih. Gitu. Oh, oke, oke, oke. Dok, itu tadi kompres berarti nggak usah di sini ya, Dok? Enggak, Di sini enggak atau di usah. sini? Ya, Oh, gitu. cukup Oke, oke, dilipatan ya oke. dilipatan gitu. Iya, iya, Jadi iya, kalau iya, iya. ada iklan yang naruh ada di sini tuh sebenarnya nggak efektif juga sih gitu. Oh, nah kalau misalkan kompres-kompres yang apa namanya? Yang dijual gitu, maksudnya yang kayak Iya, apa sih yang namanya? ditempel di sini Itu, gitu kan ya. heeh. Ya berarti nggak Itu efektif dong, gimana, Dok? nggak efektif. Oh, nggak Ya kalau saya bilang efektif nggak ya. efektif. Ya, Oke, oke. Soalnya saya pernah juga waktu saya ke Brawijaya Saharjo tuh, waktu ke dokter anak juga datang-datang kan anak saya lagi demam, jadi saya kan tempelin di situ kan. Cuman dokternya bilang, wah ini nggak efektif sih Bu, gitu. Cuman kan saya baru pertama kali tuh denger ya dok, jadi kan ya, kayak nggak percaya juga. Jadi kalau ya, dokter ya, udah yang ngomong kayak gitu udah 2 kali, berarti ya emang kurang efektif ya dok ya dibandingkan yang di lipatan gitu ya. ya, ya. Ah, oke, 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 interesting. Ini ada yang nanya nih dok tentang paracetamol nih. Dok, Hmm, bukannya paracetamol sudah dilarang untuk pemberian obat sirup? Nah, ini mungkin yang waktu dulu ada isu di itunya ya dok ya, betul. bahan bahan Dulu kan paracetamol ya. ya betul dulu kan yang 2022-an ya 2021 saya lupa itu kan lagi rame itu yang sirup-sirup yang bikin gagal Mm-mm, ginjal gitu dan mm-mm, sebenarnya kan mm-mm. itu ada perbuatan nakal tuh dari si pabrik obat itu yang Salah satu. ternyata mereka mencampur campuran yang bisa murah harganya gitu ya dan ternyata berefek jelek pada si apa namanya si anaknya itu gitu dan akibatkan Mm-mm, gagal ginjal banyak yang meninggal mm-mm. juga kemarin kan setelah diteliti memang ada beberapa merek obat paracetamol yang
ternyata terbukti mengandung si ethylene glycol itu gitu. Hmm. Dan kalau saya pribadi, insya Allah kalau yang premium ya, misalnya yang biasa kita pakai sih, insya Allah sih aman ya dari dulu awal kali rame-rame gagal ginjal sampai saat ini pun sekarang sudah, setahu saya BPOM sudah merilis obat-obat yang aman gitu. Jadi kita bisa pilih dari daftar BPOM itu obat-obat mana yang sudah dinyatakan aman sih sebenarnya. Oke, oke. Atau kalau ragu-ragu ya memang mendingan tanya ke dokter langsung ya sekalian ya. Iya, Maksudnya daripada kita cari-cari sendiri gitu ya, ya. untuk memastikan obatnya aman ya dok ya. Oke, oke. Nah, balik lagi nih dok, Hmm, terkait dengan penyakit tropis ya. Kira-kira hmm. ada faktor-faktor resiko atau misalkan bawaan kah atau misalnya habit atau behavior apa nggak sih yang bisa meningkatkan kita sebenarnya lebih terekspos dengan jenis-jenis macam-macam penyakit tropis ini dok? Uh, yang nomor satu yang paling penting adalah kan kalau sakit berarti ada pernah transmisi gitu ya, transmisi ke orang ke Mm-mm. orang lain. Nomor satu adalah lakukan perilaku hidup bersih dan sehat gitu. Sekarang Mm. itu paling sering ya anak-anak gara-gara post covid udah lupa masker tuh gitu. Jeleknya adalah mereka batuk pilek dengan lupa pakai masker, udah aja ntar nggak lama sekelilingnya dia satu kelasnya pasti akan ketularan semua. Jadi yang saya harapkan adalah jangan lupa kalau emang anaknya lagi sakit, terutama lagi batuk pilek, sudah segera langsung pakai masker gitu. Jadi kita Mm. tingkatkan lagi nih kesadaran kita untuk memakai masker jikalau sedang sakit. Yang kedua, cuci tangan ini juga sering lupa gitu. Cuci tangan ini aspek yang Oke. penting ya. Hampir kebanyakan penyakit-penyakit jadi kayak anak batuk pilek, ispa, diare gitu ya, itu apa tipes itu berhubungan dengan kebersihan tangan gitu. Jadi pentingnya dengan dia menjaga cuci tangan gitu ya akan mengurangi transmisi penyakit satu anak ke yang lain. Dan ini yang penting juga adalah exposure, tadi kata mbaknya benar bahwa paparan ini masalah kan kesulitan. Jadi bahwa anak kalau dia sudah masuk ke lingkungan umum gitu ya, masuk ke sekolah, ke daycare gitu ya, itu kalau saya pribadi ya memang sudah sulit untuk kita apa ya, mengurangi angka paparan gitu. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengatur anak yang lain Mm. gitu loh. Kalau Mm. anak kita lagi batuk pilek kita bisa suruh untuk pakai masker, karena anak yang lain tuh enggak. Nah akhirnya udah muter-muternya di situ. Dan ya sudah lah, kalau saya bilang kalau emang kayak saya juga punya anak yang lagi sekolah gitu, jadi kalau emang anak saya batuk pilek ya memang sudah apa sih disebut rezeki saya, mungkin saya menaruh anak saya di tempat umum akan ya jadi seperti itu gitu. Yang paling penting ya udah kesadaran sama anak kita sendiri untuk ya intinya menjaga supaya tidak menularkan ke anak lain sih itu. Dan kalaupun memang tadi ada penyakit-penyakit yang harus diisolasi macam tadi kayak FMD, Mm. Singapura atau kayak MAPS atau Bondongan itu memang harus isolasi atau varicel harus isolasi dan benar-benar harus isolasi, nggak boleh ketemu anak-anak lain karena memang itu mudah banget menular seperti itu Pak. Oh, oke, oke, oke. Kalau obrolan ibu-ibu ya dok ya, kita Hmm. tuh sering ngeluhnya gini, kok sejak pandemi kayaknya anak-anak tuh cepat sakit ya gitu. Nah itu sebenarnya apakah karena memang imun anak-anak zaman now karena pandemi jadi lebih turun, atau karena Nah, ya emang kita udah terekspos dengan lingkungan luar aja, lingkungan sosial lagi, jadi ya mau nggak mau ya pasti ada satu kena, yang lain kena lah gitu. betul betul. Jadi kalau di dulu pernah ada kata-kata namanya immunity debt, jadi hutang imunitas gitu. Yang Hmm. dulu yang waktu kita di awal COVID ya dari 2020 ke 2 tahun 2022 benar-benar hanya di rumah tok gitu ya. Anak saya Mm-mm. sehat tuh gitu. Sehat kenapa? Karena nggak ada paparan dari teman-teman yang lain gitu. Nah sekarang anak Iya, saya iya, sekolah gitu. iya. Akhirnya karena belum pernah dapat paparan segala macam, akhirnya sekalinya sakit, dia akan sakitnya lebih berat, lebih lama durasinya, dan lebih sering berulang. Gitu. Dan memang semakin kamu sering dapat paparan, nanti imunitas akan terbentuk. Mm-mm. Gitu, akan terbentuk. Gitu. Ya Mm-mm. kemarin depth-nya itu gara-gara kamu nggak pernah ada paparan, akhirnya kamu, ya itu, akhirnya pas sekali datang, dan ternyata kita kenanya kan lebih berat. Seperti itu sih, Mbak. Memang ada faktor risiko kata imunity depth itu. Ah, oke, 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 oke. Nah, dok, kalau misalkan nih kita amit-amit gitu ya Hmm. kena atau misalkan di sekolah nih denger ada teman anak-anak kita sekelas gitu, misalnya ada yang HFMD gitu ya, ada yang flu Hmm. Singapura atau misalnya kena cacar atau kena penyakit-penyakit lain yang gampang menular ya dok ya. Hmm. Sebenarnya tindakan yang harus dilakukan ya, misalnya kan apakah harus nyemprot kah atau misalnya harus apa sterilisasi atau apa gitu itu masih masih valid nggak sih dok? Iya, tergantung dari sakitnya. Jadi misalnya Hmm.
kayak FMD. HMD kan anak itu kan menularnya tadi saya bilang bisa melalui droplet, jadi dia bersin, Mm-mm. dia batuk gitu, atau bisa dari vesikel yang ada di tangannya dia, gitu, Mm. pelintingan di tangannya dia. Ini Mm-mm. kalau dia nyentuh ke barang-barang atau benda-benda, paling gampang maaf ya, itu mandi bola tuh, mandi bola entah di playground, entah di sekolah gitu ya. Itu kalau tuh anak yang di FMD dan dia nyebur ke situ, udah kumannya kemana-mana gitu. Ntar kalau ada nakser yang Mm. masuk, udah tinggal menular doang tuh, tinggal nunggu doang gitu. Dan memang sangat infeksius. Nah, tergantung juga dari namanya masa inkubasi. Nah, kalau Oke. emang HMM dia cepat, biasanya sekitar 3 sampai 7 hari, pasti nggak lama akan bergejala. Gitu. Nah, pada saat anak kalau memang sudah curiga ada HMD itu, memang idealnya harus diisolasi dulu. Kamu nggak boleh sekolah. Gitu. Sampai kapan? Sampai benar-benar si pelentingan itu pada hilang, pecah, dan warna kehitaman. Itu biasanya sekitar 7 sampai 10 harian. Gitu. Dan kalau sudah kamu menyingkir atau kamu isolasi, idealnya sekolah ada tindak lanjut. Mm-mm. Yang pertama Mm-mm. biasanya ya coba meliburkan sekolah dulu. Misal barang 2 atau 3 hari sambil diberesin, disemprot tuh disinfektan segala macam sampai benar-benar meyakinkan bahwa yang benda-benda yang ada di kelas itu aman lah gitu, gitu dari si virus-virus itu. Gitu. Ya memang idealnya masih tetap ada sih harus dilakukan kalau memang terbukti ada HPMD. Tapi kalau untuk kayak anak batuk pilek, influenza segala macam sih sebenarnya tidak ada kewajiban gitu untuk Mm. lakukan kayak tindakan sterilisasi seperti itu. Oke, jadi mungkin yang memang menyebarnya lewat droplet tadi itu ya, Ya, Dok ya, yang hmm. kita takutnya barang-barangnya di-sharing atau Ya, apa ya. Tapi kalau betul. kalau emang yang virus kayak tipes gitu nggak perlu ya, Eh, Dok ya. Enggak gitu. Kalau emang kan tipes itu kan sebenarnya bakteri. Nah, bakterinya Mm-mm. itu dia melalui oral sama fekal. Jadi asal kalau emang dia terbukti anaknya tipes, alangkah baiknya pokoknya selama ngurusin anak ini tetap cuci tangan gitu. Dan dia kan enggak Mm. kan paling sering kalau emang di FMD kan banyak kan tuh gara-gara penularan apa di barang-barang itu gara-gara vesikel yang di tangan. Karena kan megang apa. Sedangkan kalau tipes itu ya kan cuma masalah higienitas saja, kebersihan diri gitu. Asal kamu ceboknya pakai sabun misalnya dan cuci tangan segala macam, insya Allah sih nggak akan menular gitu. Gitu. Atau I makan see. sharing gitu, nah juga cara faktor risiko kalau makan sharing. Iya, iya, iya. Ya, ya. Tapi kalau kalau DB sebenarnya yang kayak dulu-dulu kita tahu Dok kayak mengurangi jentik Hmm. nyamuk lah, terus misalnya kayak sering nyemprot-nyemprot itu masih valid Ya, ya Dok ya ya sampai sekarang betul. ya. Eh, jadi kita harus evaluasi, Mbak. Jadi penyakitnya ini penularan tuh kemana? Jadi kayak saya bilang, Mm-mm. kalau kayak HMD, dia penularan yang droplet gitu ya, Mm-mm. atau physical yang ada di tangan atau kakinya. Yang kalau demam berdarah ini beda lagi urusannya. Demam berdarah Mm-mm. itu penularan itu bukan melalui droplet, tapi dari gigitan Mm-mm. nyamuk. Mm-mm. Gitu gigitan Mm-mm. nyamuk Mm-mm. gitu. Jadi walaupun saya sakit DBD gitu, saya punya adik gitu, saya Mm-mm. mau ngomong berapa kali pun sama adik saya itu nggak bakal tertular gitu, Iya. kecuali si nyamuk gigit saya, kemudian gigit adik saya gitu, Mm. insya Allah akan ketularan gitu. Nah, memang benar kunci utama untuk mencegah DBD adalah menghindari gigitan nyamuk. Nah, Mm. kan ada namanya 3M plus. Iya, iya. Plus. Nah, 3M itu dia mengubur, menguras, sama menutup atau Mm-mm. merecycle. Nah, intinya adalah 3M ini adalah supaya tidak terbentuk jentik baru. Kita Mm-mm. tidak jadi Mm-mm. baru ini di 3M ini nih. Jadi si nyamuk itu dia bertelur, pokoknya supaya nggak jadi nyamuk dewasa ini pokoknya dengan 3M. Nah, ada plus-plusannya. Nah, plus-plusan ini adalah untuk mencegah gigitan nyamuk. Pakai kelambu, pakai repellent, pakai pakaian yang agak pakaian yang panjang gitu, pakai dikasih kawat nyamuk, dikasih kayak pohon-pohon untuk mencegah gigitan. Nah, itu adalah 3M plus termasuk vaksinasi gitu. Gitu. Oke, Jadi oke. memang kesulitannya di Indonesia si DBD ini nggak bakal hilang sih sebenarnya. Dengue itu nggak bakal hilang gitu karena memang satu karena si nyamuk ini hebat itu dia Bermutasi ya. itu sebuah bisa bermutasi. Jadi dia itu bisa satu terbang. Misalnya kadang bahkan dok rumah saya bersih kok dok, insya Allah nggak Mm-mm. ada jentik nyamuk. Masalah Mm-mm. DBD penyakit lingkungan. Artinya kalau di satu tempat itu ada DBD, itu nyamuknya bisa terbang ke 100 meter gitu. Mm. Jadi artinya nggak cuma di rumah ibu gitu, evaluasi tetangga-tetangga tuh gitu. Iya. Yang Mm-mm. kedua, dari awal dia hidup sampai usia 5 minggu ya si nyamuknya ini, gitu dia bisa bertelur 4 sampai 5 kali nelur gitu. Di mana setiap telurnya itu bisa 100 sampai 200 biji telurnya itu gitu. Dan kalau si nyamuk ini, si betina ini punya virus DBD, virus dengue,
itu yang telur-telur itu pasti isinya virus Kena dengue juga. semua, sehingga Hmm. sehingga akan udah cepat aja jadinya gitu. Jadi makanya memang kesulitan situ. Jadi, makanya kemungkinan besar di Indonesia sulit untuk benar-benar tidak endemis dengue itu sangat sulit Dihilangkan sekali. ya. Oke. Nah, sekarang ini kan juga Hmm, ibu-ibu banyak ngomongin yang ini dok, polio Oke, pin. ya. Banyak yang nanya-nanya ya dok, kayak misalnya perlu nggak sih yang di sekolah gitu, Hmm, dan mungkin orang udah pada lupa nih sakit polio nih kayak gimana ya dok ya, kan udah sempet punah ya dok ya di ya, Indonesia, tapi tiba-tiba muncul betul. lagi. Nah, ini polio ini termasuk penyakit tropis juga kan dok? Eh, Sebenarnya polio itu banyak ya, maksudnya nggak cuma Mm-mm. di penyakit tropis ya, di luar Mm-mm. negeri pun di daerah Eropa juga dulu pernah sempat ada wabah juga polio gitu. Nah diharapkan Mm-mm. dengan kalau kamu sudah tervaksinasi, artinya virus-virus polio itu udah nggak ada gitu. Itu satu. Yang Mm-mm. kedua, polio itu adalah bentuk virus. Nah virusnya itu dia bereplikasi di usus dan nanti dia bisa menular lewat mana? Lewat feses si anak gitu. Jadi Mm. makanya yang paling penting kalau emang ada dan jeleknya polio adalah satu anak di provinsi misalnya DKI nih gitu, satu anak doang nih di kecamatan Cipete misalnya gitu, satu anak kalau satu dia benar positif dan khasnya adalah untuk usia dewasa, usia gede gitu ya, usia sekitar 2 atau 5 tahun ke atas ada jadi namanya lumpuh layu. Jadi kok tiba-tiba anak nggak bisa jalan gitu, nggak bisa jalan. Nah jadi kalau dia nggak bisa jalan secara tiba-tiba, akut, kurang dari 2 minggu tiba-tiba nggak jalan, itu harus kita pastikan. Harus bawa ke dokter, karena harus bawa berobat ke rumah sakit, diisolasi, dan kita tunggu fesesnya. Gitu. Kita harus Mm. membuktikan dengan si feses itu. Kalau emang ternyata fesesnya ada virus polio itu, ya artinya anak ini kena polio. Lumpuh layunya gara-gara polio. Jadi kalau emang bukan Mm. gara-gara virus polionya berarti gara-gara yang lain. Nah, ada GBS segala macam lah gitu. Nah, kalau emang satu orang aja sudah ada lumpuh layu dan terbukti polio, itu sudah KLB di provinsi itu. Itu dan makanya Mm. untuk mencegah penularan ke anak-anak yang lain dilakukanlah yang namanya supin polio itu gitu. Mm. Jadi untuk diharapkan kenapa lebih efektif pakai yang oral, di si oral itu dengan oral polio yang vaksin yang ditetesin itu akan memacu atau menstimulat imunitas yang ada di usus. Karena kan penyebaran itu kalau dia tertelan di virusnya dan bereplikasi di usus. Nah diharapkan dengan ada obat tetes itu si replikasinya akan terhambat lah gitu, nggak ada lagi. Seperti itu kan. Oke, dok. Mungkin boleh jelasin nggak, dok, kira-kira bedanya Hmm. eh, vaksin atau imunisasi polio yang di Oh sekolah-sekolah ya, ini dibandingkan dengan yang biasa kita ke dokter anak tuh oke. apa sih, dok? Eh, Gitu. ya, oke. Jadi untuk polio ini yang diteteskan gitu ya. Jadi kan kita harus bedakan nih polio yang rutin biasa Mm-mm. diberikan sama yang sekarang lagi rame pin polio gitu, Mm-mm. pin polio. Mm-mm. Nah, pin polio ini dibentuk karena ada kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa gitu. Jadi ada satu anak tadi yang lagi sakit polio, terbukti polio dan polio tipe 2. Nah, sehingga Mm-mm. dari pemerintah ada ORI namanya, Outbreak Response of Immunization. Jadi karena ada kejadian luar biasa, akhirnya seluruh anak dilakukan vaksinasi polio. Dan untuk pin polio saat ini yang diberikan isinya hanya polio tipe 2 Mm. untuk yang pin polio saat ini. Ya. Sedangkan yang imunisasi polio rutin yang bentuk oral itu yang isinya tipe 1 sama tipe 3. Jadi dia BOPV, bivalent oral polio vaccine. Jadi hanya vaksin. Jadi hanya 2 strain aja. Yang duanya nggak ada. Makanya ditambahkanlah dari si supin polio ini. Oh, jadi memang kesimpulannya ikut aja ya, dok ya, Ya, kalau di sekolah ada program ya. betul. Oh, oke, Saya oke. sarankan jadi memang kan kejadian ini kan sebenarnya waktu di awal mula itu ada anak di daerah Aceh, daerah Hmm. Sumut, kemudian diikuti tahun lalu ya di Maret 2023. Saya ingat ada baca-baca artikel ada anak kecil di Purwakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jatim tuh di 5 provinsi ini tuh udah duluan tahun lalu. Gitu, tahun lalu udah Oh, duluan oke. gitu. Lalu udah duluan. Nah, ada kata-kata namanya supin polio. Jadi di Aceh, Sumut, Jabar, Jateng, Jatim gitu. Nah, saat ini untuk melanjutkan dilakukanlah imunisasi di Papua sana 6 provinsi dan selanjutnya di 33 provinsi di Indonesia. Serentak tuh. Ya, Nah, yang ya. belum kedapetan di Jawa cuman DKI sama di Banten. Nah, ini makanya sekarang Oh, yang DKI Banten itu yang duluan. Jadi kalau orang-orang kayak Depok, Bekasi gitu ya, Bandung itu udah nggak pakai lagi mereka karena udah udah tahun dapet. lalu gitu.
kemarin. Oh, oke 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 oke. Jadi memang sebenarnya kita harus ikutin aja dok dok ya itu programnya ya yang ada di Ya, sekolah ya karena memang beda dengan nah, vaksin yang kita udah pernah ke DSA gitu ya. ya. Dan sorry, berdasarkan domisili ya, domisili. Jadi Ya. sepertinya mbaknya punya KTP Bandung gitu, terus tinggal di DKI, ya intinya harus dapat gitu. Dan kalau bisa cari akses ya. Kita yang lebih aktif, jangan nunggu ada orang posyandu datang baru gini enggak. Tinggal searching aja tuh banyak banget di puskesmas mana tuh udah tinggal datang aja pasti akan diberikan gitu. Itu sih. Ini usia berapa dok anaknya? Oke, yang diberikan adalah usia 0, jadi artinya kamu baru lahir pun juga bisa diberikan gitu ya, sampai Hmm. usia 7 tahun, Oh, itu 7 kalau tahun. di atas Nah, itu nah apa nggak sebenarnya, perlu atau gimana oke, dok? sebenarnya di kalau kata Kemenkes itulah 7 tahun 11 bulan 29 hari. Jadi kalau masih 7 tahun 6 bulan, 7 tahun 4 bulan itu aman gitu. Harus diberikan. Misalnya di atas itu di atas 8 tahun ke atas sudah nggak boleh lagi, nggak usah lagi Hmm. gitu. Kenapa diberikan pada usia segitu? Karena memang usia segitu yang lebih rentan, Hmm. gitu, lebih rentan. Gitu. Jadi makanya memang yang diutamakan ya mereka-mereka itu yang di bawah 8 tahun, gitu. Oke, oke, oke. Jadi memang usia-usia 0 sampai 7 tahun tadi ya, Dok ya, yang Yes, yang gitu. ini. Dan kalau kita Ya, memang belum ada program dari sekolah, itu kita harus proaktif mencari ya, Dok ya, untuk domisili DKI dan Banten tadi ya. ya betul. Betul. Insya Allah sih setahu saya kan ini kan program pemerintah. Si pemerintah itu dia akan menggunakan nih jejaring-jejaring di bawahnya dari dinas kesehatan sampai ke posyandu sampai ke puskesmas dia akan pakai itu cara-cara itu gitu ya. Dan biasanya si sekolah juga akan berkoordinasi sama orang puskesmas gitu. Bahkan Hmm. menyediakan waktu, menyediakan tempat, menyediakan alatnya juga. Intinya kalau emang ada undangan, ya datang gitu ya. Datang. Yang kedua, kalau emang tidak dapat undangan proaktif sendirilah gitu. Pokoknya cari yang Iya, iya. terdekat gitu. Dan ini kan diberikan 2 kali, Mm-mm, jadi di akhir mm-mm. Juli ini nanti diulang. Jadi masing-masing satu anak itu akan mendapat 2 dosis tetes, dua tetes ya per dosisnya, dan itu akan diulang lagi di bulan depan. Minimal jedanya antara yang pertama sama yang kedua ini minimal 2 sampai 4 minggu gitu. Oke, oke, dan oke. dan tidak perlu ada jeda sama vaksin lain ya gitu. Jadi maksudnya tuh Hmm. anak saya baru buat kemarin nih divaksin influenza Mm-mm. misalnya, boleh nggak dok dapat vaksin ini? Boleh gitu. Jadi tidak perlu ada jeda, jangan vaksin lain pokoknya diberikan gitu. Oke, oke, oke. Pas ya tadi ada Ibu Jessi yang nanya juga nih soal usia vaksin eh, polio ini ya. Mungkin kalau saya kebetulan anaknya dapat dari sekolah, Dok. Mungkin untuk yang usia-usia belum sekolah nih agak tricky ya. Iya, Mungkin harus betul. proaktif nyari ke puskesmas terdekat gitu ya. Untuk Iya mungkin tahu betul. dari RT RW kali ya info-infonya ya. Iya betul. Memang kalau ya sih banyak kan posyandu ya gitu. Tapi kan Mm-mm. hanya beberapa orang aja yang ikut jadi anggota posyandu gitu. Jadi kalau emang tidak terdaftar atau tidak dapat undangan, saran saya secara proaktif. Biasanya puskesmas akan ada kok gitu. Mm-mm. Puskesmas akan ada. Mm-mm. Oke, 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 Dok. Nah, kita balik lagi ya, Dok ya, ke Hmm, topik yang soal infeksi dan penyakit tropis ini pada anak ya. ya, Dok. Kira-kira dokter kan tadi udah share secara umum tindakan-tindakan yang harus kita lakukan tuh perilaku hidup sehat gitu ya. Hmm. Kalau suplementasi atau vitamin gitu-gitu misalnya ada periode-periode ketika kita udah denger nih, mulai denger bahwa anak-anak mulai ngetren lagi penyakit-penyakit tertentu gitu, ada hal khusus nggak yang secara proaktif harus kita lakukan nih dari sisi preventifnya ya? Apakah vitamin tertentu kah? Atau misalnya yang lain-lain, Dok? Ya, sebenarnya tidak ada vitamin khusus atau suplementasi khusus untuk mencegah anak sakit gitu. Mm-mm. Yang utamanya Mm-mm. cukupi tidur anak gitu, cukupi tidur anak. Yang kedua berikan nutrisi yang sesuai, yang cukup, yang berkualitas buat anaknya. Sama yang ketiga yang paling penting adalah mencegah paparan gitu. Mm. Jadi anak ini mau dikasih vitamin berapa kali pun, kemudian paparannya bolak-balik gitu ya ketemu temen yang lagi sakit, pasti akan tetap sakit gitu. Jadi memang tidak ada vitamin khusus sebenarnya gitu Mbak. Tapi saya rekomendasikan pada ibu-ibu yang paling penting itu vitamin D gitu ya, vitamin D, vitamin C sama zinc. Nah ini yang dulu kita kenal COVID tuh waktu COVID tuh rame tuh yang masalah Iya, vitamin iya, D, iya, C, iya. zinc. Udah ini aja dipegang
gitu. Dan sebenarnya kan vitamin C sama zinc sudah ada di makanan gitu, di makanan yang kita konsumsi, buah segala macam juga ada, sama Mm-mm. vitamin D. Nah kan memang idealnya semua anak ya gitu, semua anak dari nol sampai dia dewasa itu harus dapat suplementasi vitamin D. Untuk vitamin D nggak cuma buat tulang tapi juga buat menjaga imunitas gitu. I see. Oke, oke, Dok. Jadi sebenarnya mau penyakit apapun sebenarnya tindakan preventifnya sama aja ya, Dok ya. Cukup tidur, nutrisi yang baik, kemudian Ya, suplementasinya juga yang standar-standar aja sebenarnya, Dok ya. Vitamin-vitaminnya ya, yang emang kita udah biasa biasa konsumsi dilanjutkan aja, tapi mungkin yang terpenting itu yang mengurangi paparan tadi yang kita suka agak lupa nih, Dok. Kayak misalnya eh, kita udah tahu badan lagi nggak enak, masih pergi ke mall, misalnya gitu ya. ya, Kan bisa betul, jadi itu yang betul, meningkatkan resiko untuk betul. kena paparan penyakit-penyakit lain gitu Iya, ya. betul, betul. Jadi memang faktor-faktor lingkungan itu yang mungkin harus kita coba perhatikan dan mungkin mengingat-ingat lagi ilmu-ilmu waktu pandemi kalau udah berasa Ya, batuk pilek ya anaknya di asam masker, masker sehingga kita betul. juga nggak menularkan ke yang lain ya dan Ya, mungkin kadang-kadang orang tua juga perlu sadar diri ya dok ya kalau anaknya udah kelihatan nggak fit atau kelihatan kurang sehat ya mending jangan sekolah aja lah nah, daripada nanti dianya tambah parah atau kita juga menularkan ke yang lain ya dok. nah, itu benar kesadaran dari orang tua sih yang paling penting. Kadang maaf ya, beberapa orang tua pokoknya kan anaknya harus sekolah gitu. Padahal, padahal Mm-mm, justru mm-mm. dengan dia sekolah itu dia akan meningkatkan resiko ke anak-anak lain sih. Itu sih memang harus lebih sadar aja sih gitu. Iya, 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 iya. Oke, ini ada pertanyaan konfirmasi nih dari Ibu Putri. Walau sudah polio suntik, tetap ikut pin polio ya dok? Jawabannya iya ya dok ya, karena tadi Iya dokter juga betul. sudah Pokoknya sampaikan. yes. Intinya tidak mengenal riwayat imunisasi sebelumnya. Mau sudah Hmm. lengkap, mau tidak lengkap, mau ada jeda atau tidak ada jeda, pokoknya semua wajib ikut pin polio ini. Oke, oke, oke dok. Ini kita udah cukup banyak yang dibahas nih dok. Berbagai macam penyakit mulai dari DB, terus apalagi tadi flu Singapura, sampai dengan polio Polio. ya terakhir yang lagi banyak ditanyakan sama ibu-ibu dan mungkin tindakan preventifnya juga ya dok ya yang harus Ya, kita cukup pahami ya. Secara umum sih sama aja ya ilmunya menjaga perilaku hidup sehat, istirahat yang cukup, tidur tadi, ya, suplementasi kalau dibutuhkan, nutrisi ya, makanan ya yang sehat-sehat, dan mengurangi resiko terhadap paparan-paparan dari lingkungan dan kesadaran diri juga kalau misalkan sudah kurang fit ya istirahat lebih baik gitu ya, ya dan nutrisi yang lebih baik. betul. Oke, ada lagi nggak dok yang mau disampaikan dok? Kira-kira apa yang harus diwaspadai ibu-ibu nih di musim yang mungkin masih belum jelas nih mau musim panas atau musim eh, hujan gitu bentar Nah, lagi. Dan ini ada pertanyaan nih dari Ibu Jesti lagi. Sinar matahari yang baik untuk anak. Mungkin tadi karena dokter juga ada sempat sampaikan vitamin D ya dok ya. Kalau kita ya, jemuran sinar matahari ini sama nggak dok efeknya dengan vitamin D suplementasi dan mungkin sinar oke. matahari yang baik itu jam berapa gitu? Oke, jadi yang pertama ya, sinar matahari memang sumber vitamin D yang gratis gitu ya, gratis. Tapi yang kedua juga nggak baik kalau satu sinar matahari itu kalau kita keluar anak ya di bawah 6 bulan, anak di bawah 6 bulan itu nggak boleh kena sinar matahari secara langsung di bawah Hmm, 6 bulan gitu. Di atas 6 bulan boleh, tapi harus pakai namanya sunscreen gitu untuk mencegah paparan sinar matahari yang jelek lah gitu. Yang kedua yang kita cari untuk vitamin D adalah si UVB. Nah masalahnya kamu harus sampai agak merah di sini baru kita punya UVB yang bagus gitu. Dan itu pun masih sekitar hanya 200 sampai 300 unit. Jadi sedangkan anak ini butuhnya sekitar 400 gitu. Jadi makanya tetap nggak bisa cuman hanya bukan digelar apa dijemur di matahari aja gitu. Tetap harus ada tambahan dari si suplementasi vitamin itu. oke, oke, oke. Jadi memang, Sekarang banyak kan banyak tuh banyak apa ya banyak produk gitu banyak produk hmm, untuk vitamin D jadi orang lebih aware mau ada yang bentuk yang kanak-kanak bisa dikasih bentuk tetes yang cuma satu tetes pada 400 unit ada yang bentuk sirup ada yang bentuk drop
bahkan udah gedean dikit, anaknya udah bisa bentuk yang gummy gitu ya. Pokoknya intinya harus dipenuhi. Nah, banyak pilihan, banyak produk, silakan dipilih sesuai dengan tentang usia anaknya aja. Iya, iya. Ya, jadi sebenarnya walaupun kita di negara tropis banyak matahari, belum tentu vitamin D-nya cukup gitu ya dok ya, dari cuman jemur aja atau terekspos dengan matahari pagi itu sebenarnya nggak cukup ya dok Tidak ya? cukup, betul. Tetap harus ada suplementasi. Oke, 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 oke. Baik, terima kasih nih dok, dokter Reza sudah banyak banget yang kita pelajari nih hari ini dok, dari penyakit-penyakit pencegahan juga. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Nih, teman-teman Bumi. Terima kasih buat yang sudah nonton, terima kasih juga dokter Reza atas ya, ilmunya hari ini. Dan mungkin ada promo sedikit nih, kita kan bulan ini ada Hari Anak ya dok ya, tanggal ya. 23 kemarin. Nah, Bumi juga merayakan Hari Anak. Kalau weekend kemarin ada di Pacific Place, di weekend ini ada di Plaza Senayan. Kita ada kegiatan-kegiatan bermain yang seru. Kita ada mengundang banyak juga, ada performance maupun apa namanya, kelas-kelas menarik. Mudah-mudahan kalau teman-teman Bumi pada sehat, bisa ajak anaknya weekend ini hari Minggu di Plaza Senayan. Oke, thank you so much Dokter Reza. Sama-sama, jaga diri ya Mbak Sehat-sehat. ya. Sampai jumpa. Sampai ketemu Oke. lagi di ngobrol-ngobrol selanjutnya ya dok ya. Yes, Thank you dok. sama-sama. Iya. Mbak.